Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mystery of Kisah. Malam ini saya akan membacakan sebuah kisah yang tak hanya mencekam, tapi juga menjadi pelajaran bahwa semua yang indah datang membawa kebaikan. Sebuah kisah tentang Rehan dan makhluk yang tak pernah lelah mengintai manusia sejak Adam diturunkan ke bumi. Kisah ini berjudul Iblis Pengintai. Rehan, seorang pria lajang berusia 27 tahun. Baru saja pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Timur karena mutasi pekerjaan. Ia menyewa sebuah kamar kos di ujung gang sempit. Gang itu sepi, gelap, dan sedikit menanjak, dengan pohon bambu menjulang di belakang bangunan tua itu. Saat pertama masuk, sang pemuda itu merasa ruangan itu terlalu dingin. Dan anehnya, meski ia tinggal sendiri, sering terdengar suara ketukan dari arah jendela di tengah malam. Awalnya Rehan mengira itu suara tikus. Tapi tikus mana yang bisa mengetuk 3 kali? Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Suatu malam, saat Rehan hendak tidur, ia melihat sosok gadis berdiri di luar jendela. Cantik, senyumnya lembut, kulitnya pucat, rambutnya panjang dan tergerai, daunnya putih dan halus, tapi matanya kosong. Dan ia hanya berdiri menatap tanpa berkedip. Rehan terkejut, membuka jendela dan bertanya, "Kamu siapa?" Gadis itu hanya menjawab lirih, "Aku tinggal di sini sudah lama, sendirian." Kemudian ia menghilang begitu saja. Sejak malam itu, Rehan mulai bermimpi aneh. Ia bermimpi berjalan di lorong gelap dengan dinding penuh tangan mencengkram tubuhnya. Dan selalu di ujung lorong itu, gadis tadi menunggunya. Tersenyum, menunggu. "Temani aku, Rehan. Kamu milikku." Ia terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya seperti lumpuh. Tak bisa bergerak, hanya mata yang bisa terbuka. Dan ia melihat di ujung kasurnya ada sesosok perempuan itu duduk dan menatapnya. Karena tak tahan, Rehan curhat pada Pak Mursid, penjaga masjid kecil di dekat kos. Pak Mursid mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kamu sedang diintai, nak. Makhluk itu bukan manusia. Dia bukan jin biasa. Dia iblis yang menyamar sebagai makhluk perempuan cantik untuk menyesatkan."
Rehan pun bergetar. Pak Mursyid memberinya air ruqyah dan menyarankan untuk sering membaca ayat kursi sebelum tidur. Jangan pernah percaya jin yang mengaku Islam. Banyak di antara mereka berpura-pura baik, tetapi ujungnya menyesat. Malam itu Rehan memberanikan diri membaca ayat suci atau yang dikenal dengan ayat kursi. Saat ia sampai pada kalimat wala yahudduhu ifduhuma, tiba-tiba gadis itu muncul dari dinding menjerit, "Berhenti, aku mencintaimu Rehan. Kau milikku, aku sudah masuk tubuhmu." Tubuh Rehan bergetar kaku, bibirnya terus melafalkan ayat demi ayat. Sosok itu menjerit makin keras, tubuhnya perlahan berubah, rambutnya memanjang, matanya menghitam, kucunya runcing. Ia bukan gadis, ia iblis. Iblis yang telah lama mengintai manusia, mencari yang lemah, yang lalai, yang kosong dari zikir. Rehan selamat, tapi ia trauma. Sejak saat itu ia mendalami agama, rajin ke masjid, menjauh dari hal-hal gaib. Saudara-saudaraku sekalian, iblis tak datang dengan tanduk dan tawa menyeramkan. Ia datang dengan kesunyian, godaan lembut, dan tipu daya yang manis. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Quran surat Fatir ayat 6. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. H.E. Bukhari dan Muslim. Jangan tertipu oleh makhluk gaib yang mengaku baik, yang mengaku Islam. Pegang erat Al-Quran, dirikan sholat, dan ikuti ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itulah benteng sejati dari tipu daya setan yang licik. Mohon maaf jika di dalam cerita ini ada kesamaan nama atau tempat, karena ini hanyalah cerita fiktif. Meskipun tak bisa dipungkiri, kisah semacam ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hantu mungkin menyeramkan, tapi hati yang lupa Tuhan jauh lebih mengerikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.